Baik, para audiens sekalian, selanjutnya segera kami persilakan kepada pemateri kedua, Bapak Pang Tekjen. Selamat pagi, Pak Ajen. Selamat pagi, Selamat pagi. ya adik Torek Septian dan juga selamat pagi Bu Sista. Selamat pagi Pak Hendri Wijaya, salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya Pak. Selamat pagi Pak Ajen. Ya Pak Ajen, kenal. Baik para audiens dan teman-teman sekalian, saya perkenalkan, ini dia Bapak Pang Tekjen atau yang biasa kita kenal sebagai Pak Ajen. Dia merupakan lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Berbagai Head of Research pada Oktober 1994 hingga Agustus tahun 1999, lalu mendapatkan izin profesi sebagai manajer investasi dari Tapepam LK nomor berikut. Lalu yang ketiga, sebagai Direktur PT Sukor Invest Asset Management di Agustus tahun 1999, Tile Research PT Sukor Invest Central Ghani, April 2016 hingga sekarang, ditunjuk sebagai advisor PT Sukor Invest Asset Management, Juni 2016 hingga sekarang, dan yang terakhir juga sebagai pengajar tidak tetap di bidang pasar modal di berbagai universitas dan sekolah menengah. Baik, kepada Bapak Ajen, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih ya adik Torek Septian. Saya sharing untuk ilmu ya tentang pasar modal untuk adik-adik semua ya. Selamat siang. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin remind kembali untuk adik-adik sekalian bahwa kita hidup tuh perlu investasi. Ya, ini harus ditanamkan. Orang tua kita dulu sudah melakukan hal ini. Ya, dengan apa bentuknya? Beli tanah, beli sawah, itu untuk investasi. Ya, menyekolahkan adik-adik sekalian, itu juga investasi. Ya, investasi pendidikan. Untuk kedepannya bisa mendapat pekerjaan yang lebih enak, lebih mudah, dan lebih menghasilkan. Ya, selain itu semua ada investasi sektorial ya. Kita buka toko, buka warung dan sebagainya yang kelihatan. Ya, investasi barang emas. Jadi bisa juga melakukan emas, beli perhiasan emas setengah gram ada uang dibelikan, ditabung. Ya, selain itu ada investasi di pasar modal, sektor keuangan. Salah satunya adalah saham. Ya, saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi adik kalau beli saham itu secara nggak langsung adik itu setor modal ke perusahaan itu. Ya paham ya? Jadi adik itu adalah salah satu pemegang saham suatu perusahaan. Ya, tetapi karena adik mungkin masih belum punya uang banyak, mungkin adik belinya dalam persentase 0,00001%. Ya, atau minimal 100 lembar kalau beli di Bursa Efek Indonesia. Jadi adik itu menanamkan uang ke suatu perusahaan. Nah, artinya apa? Kita harus tahu dulu perusahaannya ini perusahaan apa. Ya, ini sudah namanya lingkup analisa fundamental. Ya, jadi adik harus mempelajari perusahaan itu. Bagaimana sektornya, bagaimana pemilik pendirinya, orangnya baik enggak? Ya, itu istilahnya GCG, Good Corporate Governance. Ya, juga gimana direkturnya, pengalamannya gimana saja. Adik bisa dapatkan itu semua. Ya, di www.ids.co.id. Jadi adik sebelum menanamkan uang di suatu perusahaan harus pelajari perusahaan itu, tentang perusahaan itu. Ya, ujung-ujungnya apa? Laporan keuangan.
Ya, dari semua yang bersifat kualitatif, manajemen semua itu, aturan-aturan pemerintah di perusahaan itu ujung-ujungnya adalah keuangan, laporan keuangan, berapa omset perusahaan itu, berapa modalnya, berapa utangnya, berapa labanya. Saya sebagai pemilik perusahaan, salah satu minoritas kecil, saya akan dividen dari perusahaan itu kalau dapat mencatat laba. Ya, nah itu adalah kacamata seorang investor. Paham ya, Dedek ya? Jadi seperti itu, cara pemikirannya seperti itu. Jadi adik harus menganalisa perusahaan itu. Ya, kita kalau sebagai pemegang saham itu view-nya untuk jangka panjang, bukan untuk harian. Seorang investor itu menanamkan uang untuk perusahaan yang going concern-nya itu terus-terusan, tidak ada jatuh temponya perusahaan itu akan mati 20 tahun, nggak ada. Ya, jadi saham itu surat berharga yang tidak ada jatuh tempo. Sepanjang perusahaan itu berdiri, beroperasi, adalah dia tetap ada sahamnya. Ya, perusahaan itu baru pilot, bangkrut itu baru habis, nol sahamnya. Jadi risiko terberat dari seorang investor saham adalah kalau perusahaan itu bangkrut, habis uang kita sudah. Ya, tetapi kalau adik beli obligasi, surat utang itu ada jatuh tempo. Ya, jadi harus bedakan. Jadi adik kalau punya saham mau dijual sekarang ya terserah, mau dipegang sampai tua ya boleh, sepanjang perusahaan itu masih ada nilainya. Ya, itu sebagai seorang investor. Pak, saya mau beli saham tapi nggak untuk jangka panjang, Pak. Saya mau trading saja. Satu hari sudah untuk 1% tak jual. Satu bulan itu boleh. Itu namanya analisa teknikal. Ya, kalau analisa teknikal itu tidak melihat laporan keuangan, tapi melihat grafik. Ya, jadi harus paham. Ya, jadi kita tidak boleh mencampur adukkan. Nanti apa? Nanti bingung sendiri. Kenapa? Karena rekomendasi analisa fundamental itu bisa bertolak belakang dengan rekomendasi dari analisa teknikal. Dari hasil kesimpulan analisa fundamental ini buy. 1 tahun bisa naik mungkin 20%. Tapi dari hasil analisa teknikal, saham ini disuruh sell. Nah, adik jangan bingung. Ya, karena apa? Metodenya sudah beda. Time horizon juga sudah beda. Ya, jadi adik-adik sebelum masuk ke pasar saham, adik harus tetapkan dulu. Saya ini mau beli saham itu untuk jangka panjang atau jangka pendek sih? Ya, itu harus dulu tetapkan dulu. Ya, supaya kita akan mantap untuk melangkah. Kita mau jadi investor, ya pelajari ilmu fundamental. Mau jadi trader, pelajari ilmu teknikal. Ya, jadi saya mau izin untuk sharing materi. Sekarang saya awali dari analisa fundamental ya. Sebentar ya. Ya. Ya, jadi itu tadi ya, bahwa kita sebelum masuk ke saham, kita harus menentukan diri kita, apakah kita mau jadi investor seperti Warren Buffett, atau seorang trader seperti David Gunn. Ya. Ini adalah pegangan ya sebelum kita melakukan pembelian saham. Kalau mau jadi seorang investor, kita melakukan 2 tindakan, yaitu analisa fundamental dan valuasi. Ya. Kalau seorang trader, kita perlu melakukan analisa teknikal dan mencari informasi atau isu dan membaca sentimen pasar global. Ya. Ini adalah kita bicara tentang seorang investor. Ya. Investor seperti Warren Buffett, investor global yang punya banyak uang, dia bisa melakukan investasi di berbagai negara. Sebelum dia menentukan negara mana yang dia akan masuk, akan pilih, itu ada 2 pendekatan. Ya, yang pertama itu top down approach, yang kedua adalah bottom up approach. Yang top down ini, seorang investor ini lebih mementingkan makroekonomi global daripada sahamnya. Karena dia berargumentasi. Kalau negara lagi krisis, ya, ekonomi suatu negara lagi porak-poranda, bagaimana industri dunia usaha di dalamnya bisa bekerja dengan baik dan menguntungkan? Pasti akan konsolidasi terus. Ya, untung akan
saya akan mendapatkan untung lebih lama. Itu Pak ya, Aden, katanya. mohon maaf, Ya, share screen-nya tidak keluar. enggak keluar. Iya, Ini iya, belum. belum muncul. Saya ulangi lagi ya. Baik, Bapak. Sudah, Adik Torik? Sudah, Bapak, sudah keluar. Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah muncul. Ya, yang tadi itu pendekatan top down. Yang kedua adalah bottom up. Pendekatan ini rekomendasi bahwa dia lebih mengutamakan emitennya. Dia menomorduakan ekonomi makro. Kenapa? Dia bilang begini. Kalau sekarang ekonomi makro itu lagi jelek, justru saya kesempatan ini. Saya bisa mendapatkan harga saham dengan murah. Karena negaranya lagi tidak bagus. Otomatis dunia usaha tidak bagus, sahamnya tidak bagus, rendah. Justru ini kesempatan. Saya akan memilih perusahaan yang solid di industrinya dengan harga yang sangat bagus. Nanti kalau ekonomi makronya sudah baik, perusahaan ini akan lari lebih cepat karena dia itu merupakan market leader. Ya, jadi kalau pendekatan bottom up ini mereka akan mendapatkan untung yang persentasenya lebih besar. Ya, daripada yang pertama. Jadi masing-masing pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Ya, tergantung dari kondisi investornya. Ya, kalau investornya banyak uang, napas panjang, dia bisa simpen lama, dia lebih baik beli saham waktu ekonomi makronya jelek. Ya. Tapi kalau investor itu tidak banyak uang dan tidak bisa menyimpan lama, napasnya pendek, jangan masuk kepada negara yang lagi kacau. Ya, karena butuh waktu lama untuk pulih. Ya, dari masing-masing ada risk and reward-nya. Ya. Keduanya bagus. Ya. Makroekonomi apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang investor? Pertama adalah GDP, pertumbuhan ekonomi. Ya, karena pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi dari kinerja dari industrinya. Ya, sekarang ini di Indonesia, saya singgung sebentar ya untuk sambil market update. 2 kuartal terakhir kita itu GDP kita itu minus. Ya, GDP kita minus. Yang paling parah itu di kuartal kedua. Ya, itu paling parah di seluruh dunia. Untuk update yang kuartal pertama tahun ini diperkirakan masih minus. Ya, masih minus, itu antara minus 0,1% sampai 1%. Ya. Tetapi kalau kita lihat perkiraan dari berbagai dunia termasuk BI ya, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berkisar tahun ini 4 sampai 6%. Dari kuartal 1 bisa aja minus, kuartal selanjutnya akan lebih baik. Ya, karena ini terpengaruh dari vaksinasi ya sama lockdown yang berangsur-angsur akan pulih, pembukaan kembali ekonomi. Jadi artinya kalau ada berita yang negatif tentang GDP ekonomi Indonesia ini atau global, itu justru kesempatan untuk membeli saham. Ya, jangan takut. The worst is over. Memang masih buruk keadaan, tapi yang terburuk sudah lewat. Ya, yang terburuk sudah lewat. Jadi kalau seorang investor itu harus lihat jangka panjang. Dia melihat naik turunnya dalam jangka pendek. Nanti bisa galau. Ya. Yang kedua inflasi. Inflasi di seluruh dunia sekarang ini boleh dibilang sangat rendah. Indonesia berkisar 3%. Ya, artinya apa? Tidak ada ancaman untuk kenaikan suku bunga. Suku bunga akan dijaga terus rendah. Ya, di Amerika Fed sudah menjanjikan suku bunga mendekati 0% sampai tahun 2023. Artinya apa? Di sana sampai 2023 mungkin tidak ada kenaikan suku bunga. Mungkin tapering tidak dilakukan pada tahun-tahun tersebut. Ya, sekarang ini ya sejak pandemi sampai sekarang seluruh dunia itu melakukan quantitative easing, pelonggaran moneter, menambah suplai uang. Ya, jadi kalau Amerika semakin banyak stimulus itu berarti dolarnya bergentayangan kemana-mana. Ya,
bisa lari ke emerging market termasuk Indonesia. Itu akan terjadi capital inflow di Indonesia. Ya, orang cari barang yang real itu produksinya sedikit. Orang lari ke pasar komoditi. Ya, itu jalan berpikirnya. Kemudian neraca perdagangan. Indonesia ini kemarin per Februari mencatat surplus lebih tinggi daripada waktu masa pandemi. Jadi ini sinyal yang cukup bagus untuk neraca perdagangan Indonesia, juga neraca pembayaran. Cadangan devisa cukup aman. Ya, nilai tukar cenderung melemah ya, 14 ribuan. Ya, tingkat pengangguran masih cukup tinggi ya, karena ini kan berkaitan dengan pandemi ya. Semakin banyak yang vaksinasi itu akan semakin menurun. Ya, pemerintah sudah hari ini galak mau memberi stimulus untuk konsumsi. Ya, dari pemerintah strateginya untuk tahun ini tuh mencoba memacu pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi. Karena kalau yang produksi mungkin belum bisa. Ya, itu daya beli pemerintah coba dijaga ya dengan bansos itu. Ya, kemudian geopolitik. Ya, secara makroekonomi seorang investor itu juga harus menganalisa sektor industrinya karena perusahaan itu berada di dalamnya sektor industri. Setiap sektor industri memiliki karakteristik yang berbeda, aturan perundang-undangan yang berbeda. Ya, apa yang perlu diperhatikan dalam sektor industri? Yang dominan adalah demand dan supply. Karena apa? Ini nanti akan mempengaruhi dari harga jual produk atau jasa. Ya, perusahaan dapat uang, dapat laba itu dari omset, dari revenue. Revenue itu terkait antara volume harga dikali price, volume dikali price. Ya, kemudian harga komoditi, ya ini cukup vital. Ya, sekarang ini QE tetap ada, belum ada tapering. Tapering itu adalah lawan dari QE. Kalau QE-nya masih ada, harga komoditi cenderung naik. Ya, cenderung naik. Kemudian aturan pemerintah. Ya, setiap industri diatur oleh pemerintah. Ya, terus iklim dan cuaca ini mempengaruhi saham-saham yang berbasis CPO tambang itu sangat berpengaruh oleh iklim dan cuaca ya. Kalau hujan, produksi CPO berkurang, produksi tambang batu bara juga berkurang, harga cenderung naik ya. Kemudian sumber bahan baku ya, ini terkait sama manufaktur ya, juga komoditi, tambang, berapa cadangan tambang batu bara yang sudah masih tersisa ya. Baik, mohon maaf, mungkin Pak Ajen sedang ada masalah sinyal. Mohon ditunggu sebentar.
Ya, halo, maaf. Bentar ya. Sebentar ya, saya sharing materi dulu. Baik, Bapak. Halo, sudah, Adik Torik sudah ya? Sudah kelihatan? Belum muncul, Bapak. Belum kelihatan? Belum, Bapak. Sudah? Sudah ya, Adik Torik? Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah, Bapak. Ya. Ya, jadi itu yang terakhir adalah seorang investor itu harus mengamati saham emiten. Ya, apa yang perlu diamati dari sebuah emiten itu laporan keuangan yang aktual yang sudah terjadi. Kita mengumpulkan 5 tahun terakhir. Ya, setelah itu kita harus membuat perkiraan laporan keuangan. Ya, ini yang sulit dilakukan ya oleh adik-adik sekalian. Karena kita membuat perkiraan ya. Kemudian kita lakukan analisa rasio keuangan dan yang terakhir adalah valuasi. Ya. Semua analisa itu berguna untuk seorang investor melakukan membuat perkiraan laporan keuangan. Ya, dari laporan keuangan itu ada asumsinya adik-adik. Seperti nilai tukar mata uangnya berapa. Karena perusahaan itu punya utang berbagai mata uang. Ada US dollar, ada yen, ada euro. Dan kita dalam melakukan perkiraan itu harus pakai asumsi berapa ya nanti kira-kira akhir tahun 2021 US dollar sama rupiah itu perlu ditentukan karena nanti untuk mengkalkulasi rugi laba dan balance sheet-nya itu ya seperti itu gambarannya ya. Nah ini ya, jadi analisa fundamental itu adalah metode analisa yang didasarkan fundamental suatu perusahaan ya. Bahannya untuk analisa adalah laporan keuangan ya, ada neraca dan rugi laba. Ya, di depan ini adalah bentuk neraca dari perusahaan Ramayana Lestari ya. Ini saya ambil contoh per Desember 2019 ya. Di sini adik-adik yang sebelah kiri ini aset ya. Terdiri dari aktiva lancar yang usianya kurang dari 1 tahun. Di dalamnya ada pos kas dan setara kas. Ya, uangnya ada di bank itu ya. Terus deposito berjangka kurang dari 1 tahun. Ada piutang ya, penjualan yang belum dibayar oleh konsumen. Ada piutang usaha, piutang lain-lain, ada investasi jangka pendek, ya kalau ada beli reksadana, pasar uang, ya deposito itu juga ada di sini, ya obligasi jangka pendek ini ada di sini, investasi jangka pendek namanya. Kemudian ada persediaan, ya bahan mentah, barang jadi, setengah jadi, biaya dibayar di muka dan lain-lain, ketemu total aktiva lancar, ya 4 triliun. Di bawah aktiva lancar, aktiva tidak lancar. Ini adalah aktiva yang usianya lebih dari 1 tahun. Ya, ada aktiva tetap, gedung, tanah, sewa jangka panjang, dan lain-lain. Sehingga Ramayana per akhir 2019 mencatat total aset 5,6 triliun. Nah, aset-aset ini, kekayaan perusahaan ini dibiayai dari mana? Sumbernya dari mana? Sumber dananya. Itu kita lihat dari sisi pasifa. Ya, liabilities dan ekuitas. Untuk liabilities atau kewajiban terbagi dua, jangka pendek yang usianya kurang dari 1 tahun, ada utang usaha, ada utang bank di sini juga ada di sini ya, yang kurang dari 1 tahun. Ramayana per akhir 2019 mencatat
liabilitas jangka pendek, utang jangka pendek 1,1 triliun. Kemudian dia juga ada kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Ini bentuknya dia tuh liabilitas imbalan kerja karyawan 345 miliar. Sehingga Ramayana mempunyai total kewajiban 1,5 triliun. Selain dengan utang, aset perusahaan juga dibiayai oleh modal ekuitas. Ya, ada modal saham. Di sini kita bisa melihat nilai nominal saham Ramayana. Ya, dicatat Rp50 per lembar, nilai nominal ya. Modal ditempatkan store penuh 7 miliar lembar ya. Dikali dengan 50 ketemu ini. Ya, 354,8 miliar. Ini modal di setor ya. Ada tambahan modal di setor, saham treasury, saham yang di buyback oleh emiten dari bursa. Ya. Ada laba ditahan, ya, kemudian total menjadi total ekuitas 4,2 triliun. Sehingga total kewajiban dan modal 5,6 triliun sama dengan angkanya total aktiva. Ya. Ini adalah kinerja income statement, rugi laba. Ya. Pertama adalah penjualan atau pendapatan atau revenue, ya, kemudian dikurangi HPP, ya, menjadi laba kotor 2,5 triliun. Dikurangi biaya penjualan dan umum dan administrasi menjadi laba usaha, operating profit, ya, 581 miliar. Dikurangi pendapatan dan biaya lain-lain yang bukan operasional, ya, non operasional seperti beban bunga dan bunga deposito, ada forex loss, forex gain ada di sini, ya, non operasi, ya, sehingga dikurangi menjadi laba sebelum EBT, earning before tax, ya, 735 miliar, dikurangi pajak menjadi net profit after tax, ya, 647 miliar. Dari ini semua, adik-adik harus mengecek kualitas dari perusahaan ini. Ya, bagaimana kondisi fundamental perusahaan ini? Itu caranya dengan kita melakukan analisa rasio keuangan. Ya, ada 4 rasio yang penting, yang utama. Yang pertama itu likuiditas. Ini untuk mengetahui kemampuan Ramayana melunasi utang jangka pendek. Bagaimana kondisi Ramayana? Nah, kita dapat mengetahuinya dengan memakai rasio-rasio sebagai berikut. Ya, ada rasionya untuk likuiditas. Tapi yang paling umum dipakai adalah current ratio. Ya. Current ratio itu gimana Pak cara ngitungnya? Current ratio itu didapat dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Jadi aktiva yang umurnya kurang dari 1 tahun dibagi dengan kewajiban yang umurnya kurang dari 1 tahun. Ramayana ketemu 3,54 kali. Jadi aktiva lancar ini besarnya 3,54 kali dari hutang lancar. Nah, terus apa Pak artinya Pak? Angka 3,54 ini setelah saya tahu. Cara bacanya begini adik-adik. Kalau angka current ratio itu di atas 1, lebih dari 1, itu menandakan bahwa perusahaan itu tuh liquid, bagus. Ya, contohnya ya, seumpama ABC, PT ABC mempunyai aktiva lancar Rp1, ya, hutang lancar Rp2, sehingga kalau dibagi menjadi 0,5. Di bawah 1. Saya mengutangi PT ABC Rp1, apa Rp2 hutang lancar. Saya datang ke perusahaan PT ABC. Kamu utang ke saya Rp2, ayo bayaran sekarang. PT ABC punya aktiva lancar Rp1, dia tidak bisa membayar hutang saya. Saya bisa marah dan menggugat pilot perusahaan ini. Kalau ada perusahaan yang digugat pilot, harga saham pasti akan turun. Karena orang khawatir bangkrut. Ya, tapi belum tentu bangkrut ya, ada proses-prosesnya. Cuman itu menandakan perusahaan kalau mempunyai current ratio di bawah 1, itu perusahaannya kurang bagus. Manajemen likuiditinya buruk. Ya, jadi lebih aman yang di atas 1. Ya, lupa kalau 10 kali, 100 kali, gimana Pak? Itu terlalu mubazir. Kenapa? Kita ambil ekstrim ya, 100 kali. Perusahaan itu menempatkan dana Rp100 di aktiva lancar. Ya, padahal utangnya cuma 1. Ya. Lupa kenapa, Pak? Begini adik-adik cara berpikirnya. Ya, saya kembali ke sini. Aktiva lancar.
Aktiva lancar itu adalah aktiva yang tidak produktif, non-earning asset. Kenapa? Argumentasi yang pertama, di sini ada investasi jangka pendek. Kalau investasi jangka panjang adanya di aktiva tidak lancar. Return dari investasi jangka panjang pasti lebih tinggi dari investasi jangka pendek. Benar ya? Jadi kalau perusahaan ini punya uang banyak, naruh banyak-banyak di investasi jangka pendek, tabungan cuma dapat bunga 1% setahun, rugi. Lebih baik ditaruh di deposito berjangka 3 bulan atau 6 bulan atau setahun, 2 tahun, bunganya lebih tinggi, bisa 4%. Ya. Dan juga yang kedua, ini ada piutang. Piutang itu apa? Penjualan yang belum dibayar. Artinya apa? Dia tidak menghasilkan. Ya, jadi jangan terlalu banyak uang yang ada di aktiva lancar. Secukupnya saja. Nah, selebihnya uang itu dimasukkan ke aktiva tidak lancar. Seperti apa? Dibelikan investasi mesin, dibelanjakan surat berharga yang umurnya lebih dari 1 tahun karena returnnya lebih tinggi. Ya, jadi begitu ya cara pemikirannya. Ya, jadi kalau terlalu besar kurang menguntungkan. Jadi lebih baik 2 atau 3 kali itu sudah cukup. Ya. Kemudian rasio aktivitas ini untuk melihat kemampuan perusahaan menggunakan kekayaannya. Efisien nggak perusahaan itu? Ya, seperti ada pepatah. Besar itu belum tentu bagus. Yang kecil belum tentu jelek. Ya. Rasio aktivitas ya. Untuk efisiensi perusahaan menggunakan asetnya. Banyak rasio tapi yang umum dipakai adalah aset turnover, perputaran aktiva. Ya, ini didapat dari penjualan dibagi dengan total aktiva. Ramayana itu angkanya 0,99 kali. Ya, kalau perusahaan trading seperti Ramayana bukan manufaktur, rasio aset turnover ini bisa mendekati 1 kali. Tapi kalau perusahaan manufaktur yang ada proses produksi, itu akan sulit bisa mendekati 1. Paling-paling cuma 0,3, 0,5. Itu sudah bagus. Pak, kenapa Pak? Kalau perusahaan manufaktur kok nggak bisa 1? Karena apa? Ada proses produksi. Barang diproduksi nggak langsung dijual, disimpan di gudang. Ada persediaan bahan baku, bahan mentah, setengah jadi. Ya, sehingga rasionya tidak bisa mendekati 1. Tapi kalau Ramayana ini kan dia perusahaan trading. Kulaan langsung dijual, nggak lama kelaku. Nah, dia rasionya bisa tinggi. Ya, jadi artinya semakin tinggi angka aset turnover, itu perusahaan itu semakin bagus. Contohnya ya, contoh yang mudah. Perusahaan A sama B mempunyai sama-sama total aktiva 100. Ya, perusahaan A mencatat penjualan 20. Perusahaan B 40. Ya. Artinya perusahaan B yang lebih efisien karena dengan total aktiva yang sama 100 rupiah, perusahaan B bisa mencatat 40 rupiah. Sedangkan perusahaan A cuma bisa mencatat 20 rupiah. Ya, jadi perusahaan B itu pasti nanti angka aset turnover-nya lebih tinggi, 0,4 dibanding 0,2. Ya, begitu. Rasio solvabilitas yang ketiga. Ini adalah rasio untuk mengetahui perusahaan itu memenuhi semua kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, banyak rasio yang umum dipakai adalah rasio debt equity ratio. Ya, ini didapat dari total utang, total liability dibagi dengan total ekuitas. Ya, ini di lapangan adik-adik dikatakan jelek jika rasionya di atas 300%. Itu perusahaan itu berisiko. Ya, berisiko. Jadi semakin besar angka ini, perusahaan itu semakin berisiko. Kalau angkanya ini di bawah 100%, itu perusahaan itu berarti aman. Struktur modalnya kuat. Leverage-nya itu kecil. Seperti Ramayana. Dia mempunyai angka DER 36%. Berarti apa? 36 dibagi 100. Total utang lebih kecil daripada total modal. Artinya apa? Perusahaan ini kecil kemungkinan untuk bangkrut. Karena modalnya lebih besar daripada utang. Ya, paham ya? Jadi begitu. Jadi kita jangan takut. Wah Pak, nanti kalau saya beli saham takutnya nanti bangkrut, hilang uang saya. Adik pakai analisa ini, debt equity ratio. Adik cari beli saham yang rasionya yang di bawah 100%.
Jangan milih yang 300%, 400%, itu bisa berbahaya. Ya. Rasio ini hanya untuk perusahaan non-bank ya, sama non-asuransi. Kalau bank asuransi dia nggak pakai rasio ini, tapi pakai rasio yang lain, itu seperti CAR, Capital Adequacy Ratio, itu untuk bank. Ini untuk non-bank sama non-asuransi, ya, untuk rasio DER ini. Ya, yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencetak keuntungan. Kita kalau menganalisa keuntungan perusahaan, jangan lihat dari angka nominalnya. Perusahaan ini untung berapa rupiah? Jangan. Tetapi adik harus melihat margin, persentasenya. Ya. Yang pertama adalah gross profit margin, laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua, operating profit margin, laba usaha dibagi penjualan. Yang ketiga, net profit margin, net profit dibagi penjualan. Ini patokannya besar angka margin, itu menandakan perusahaan itu profitabilitasnya tinggi. Ya, profitabilitasnya tinggi. Ya, tidak ada patokannya angka berapa yang baik, angka berapa yang jelek. Ya, semakin tinggi angka margin, semakin baik perusahaan itu. Ya. Dan juga kita harus membandingkan nanti dengan perusahaan yang sejenis. Ya, sejenis. Kemudian return on asset itu didapat dari laba usaha dibagi aktiva. Semakin besar angkanya, semakin bagus perusahaan itu. Ya, kemudian yang terakhir adalah return on equity. Ini yang diperhatikan oleh seorang investor, seorang pemilik perusahaan, itu ROE. Ya, ROE. Ramayana ROE-nya per akhir Desember 2019 tercatat 15,4%. Ini ada patokannya adik-adik. Ya, ROE itu dikatakan bagus jika minimal inflasi tambah deposito. Kalau sekarang inflasi sekitar 3%, deposito sekitar 4%, jadi harus minimal 7%. Ya. Contohnya, ya contoh yang di lapangan, adik punya usaha, ya, tapi belum ada pembukuan. Adik tiap hari pagi kerja, sore selesai kerja, tiap hari begitu. Setahun dihitung-hitung, wah masih untung ini, dapat untung, ya 100 juta. Tetapi kalau adik untung 100 juta, adik bandingkan dengan modal adik, itu ketemu persentasenya cuma 5%. Berarti apa? Nggak efisien. Ada sesuatu yang salah di perusahaan adik ini. Benar nggak? Untung, tapi cuma 5%. Ya buat apa? Lebih baik tak masukkan ke ORI aja. 6%. Sudah nggak usah ngurusin karyawan, nggak usah ngurusin izin-izin. Dapat return 6%. Ya, atau reksadana berpendapatan tetap. Dapat return 8%. Ya, setahun. Rata-rata ya. Secara histori. Ya, jadi harus dilihat persentasenya. Ya. Jadi adik harus bisa mendapatkan return on equity inflasi plus deposito minimal. Semakin tinggi angka ini semakin menguntungkan perusahaan itu. Ya. Nah, adik-adik harus melakukan analisa satu emiten ini 5 tahun terakhir. Ya, dilihat perkembangannya. Apakah rasio-rasio yang tadi itu semakin membaik, memburuk atau stabil. Ya, terus juga adik lihat apakah ada ekspansi enggak di perusahaan itu. Adik lihat aja dari aktiva tetapnya, ada penambahan enggak? Ya. Kemudian adik membandingkan dengan emiten sejenis supaya tahu, oh ini lebih bagus, ini lebih jelek. Kok semua kok turun semua ya? Oh ya, mungkin sektornya lagi jelek. Ya, terjadi persaingan ketat, harga jual enggak bisa naik sehingga marginnya semua turun semua. Dari yang jelek-jelek tadi, adik pilih yang terbaik. Ya, karena kita enggak bisa idealis. Setiap industri itu pasti ada masanya. Ya. Masanya sulit ya sulit semua. Tapi dari yang sulit itu kita ambil yang terbaik. Karena nanti kalau sewaktu-waktu sektor industrinya membaik, yang paling baik dari yang terjelek itu akan lari lebih cepat. Ya, begitu. Ya. Nah, setelah adik melakukan analisa, adik menyimpulkan perusahaan ini blue chip. Perusahaan ini gorengan. Bukan blue chip, ya. Contohnya adik ada berita Pak Jokowi mencanangkan program pembangunan rumah murah selama 5 tahun ke depan 5 juta unit. Adik berpikir wah ini butuh semen ini.
Wah, saya nganalisa semen aja. Dicariin laporan keuangannya satu-satu, ya. Upload di idx.co.id. Ada Indosemen, Heidelberger 3 roda. Kemudian semen Indonesia, semen Gresik itu. Ada semen Batu Raja, ada Holcim, SMCB. Ada analisa 4 perusahaan semen itu. Ya, kemudian terus di ranking. Oh, ternyata dari analisa fundamental Indosemen itu nomor 1, nomor 2 semen Gresik, nomor 3 Batu Raja, ketiga Holcim. Kita fokus yang 2 saja, jangan dianalisa semua lebih lanjut, ya, habisin waktu. Kita pilih yang 2 yang paling bagus. Indosemen bagus, semen Gresik juga bagus. Berapa harganya Indosemen sekarang? Oh, sekarang harganya Indosemen tuh seumpama 10.000. 10.000 tuh tak beli sekarang nanti lagi enggak ya? Kan itu pertanyaannya. Jadi seorang investor tuh tidak hanya membeli saham yang bagus, tetapi bagus tapi murah. Kalau bagus mahal, nggak bisa naik, ya percuma. Investor beli saham itu untuk cari untung. Beli 10.000 nanti setahun bisa naik 12.000, 13.000. Lah itu toh yang di investor. Kita perlu melakukan valuasi. Dinilai harga sahamnya sekarang ini. Apakah murah? Murah berarti bukan harga nominal sahamnya murah, tetapi valuasinya murah. Kalau valuasinya murah, kita beli. Tapi kalau valuasinya mahal, meskipun dia tuh blue chip, kita jual. Karena valuasi mahal, berarti potensi naik sudah nggak ada. Ya, kalau wajar kita tidak ambil posisi, tidak beli dan tidak jual. Ya, Pak, valuasi itu kayak apa sih Pak? Gimana caranya saya membuat valuasi harga saham? Nah, di sini ada beberapa metode adik-adik ya. Yang paling umum itu adalah PER, Price Earning Ratio. Ya, ini didapat dari harga saham sekarang dibagi dengan earning per share 2021 E itu expected, perkiraan. Ya. Kalau yang 2020 kan nanti kan diumumkan ya, mungkin bulan depan. Ya. Kita beli sekarang bulan Maret 2021. Kita beli saham sekarang itu untuk masa depan. Jadi kita harus membuat perkiraan masa depan. Kira-kira berapa ya laba bersih nanti tahun 2021 ya. Waduh Pak, sulit Pak. Ya memang adik-adik saya akui. Ya memang bikin perkiraan itu tidak mudah. Ya, tapi semua adik-adik sudah kasih cara yang dari tadi itu. Adik analisa sektor industri. Kemudian adik harus wawancara dengan direkturnya. Ya, ini adalah tugas seorang analis fundamental. Jadi tugasnya analis fundamental itu seperti itu. Sebelum dia membuat perkiraan laporan keuangan, dia membaca semua artikel tentang perusahaan, tentang sektornya. Kumpulkan bahan, kemudian dia janjian sama direktur perusahaan itu atau corporate secretary. Kemudian dia tanya jawab. Ya, ngumpulin bahan, ngumpulin data. Ya, semuanya. Setelah itu dia membuat perkiraan, neracanya diperkirakan seperti apa, angka-angkanya, rugi labanya seperti apa, terus aliran kasnya seperti apa, ketemu, jadilah perkiraan laporan keuangan. Tapi kalau adik-adik sementara belum bisa, saya di Sukor ini kalau jadi nasabah Sukor tuh saya selalu kirim WA. Saya ngambil laba bersih ini semua analis. Ya. Jadi saham itu adik-adik ya, itu banyak dianalisa oleh berbagai analis di Indonesia. Ya. Jadi analis-analis fundamental itu menganalisa saham, kemudian hasil analisa itu dikirim ke Bloomberg. Bloomberg itu seperti kantor berita. Ya, dia itu jualan data. Lah Sukor ini langganan ke Bloomberg itu. Ya, tiap bulan kira-kira 30 juta rupiah untuk langganan itu. Jadi kita itu bisa ngambil data. Lah saya di Sukor ini saya bisa ngumpulin mendapatkan perkiraan punya banyak analis. Jadi saya tidak tergantung sama analisnya Sukor. Kalau kita percaya sama satu orang analis itu bisa kurang tepat, ya toh. Jadi saya ngambil dari semua analis yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Itu saya WA, ya. Nah, ketemu angka PER. Lah, Pak, setelah angka PER-nya berapa kali itu gimana Pak cara membacanya, Pak? Kalau ini dikatakan boleh beli atau waktunya jual. Nah, kalau di Indonesia ini secara histori PER itu dikatakan murah atau kita boleh beli itu kalau PER-nya di bawah 10.
Jadi adik-adik kalau menemukan saham blue chip, angka pernya itu di bawah 10, itu boleh dibeli. Tetapi kalau angka pernya di atas 15 kali, adik jangan beli. Adik harus siap-siap jual. Ya, jadi kalau angka pernya antara 10 sampai 15 itu tidak ambil posisi. Itu hold. Ya. Itu untuk angka per. Yang kedua itu PBV. Ini didapat dari harga saham saat ini dibagi dengan book value per share. Book value per share itu adalah nilai buku per saham perusahaan itu. Didapat dari ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang ditempatkan di store penuh. Ya, ini juga perkiraan, expected. Ya, jadi seorang analis itu harus membuat perkiraan laporan keuangan. Angka PBV ini itu sangat cocok untuk saham sektor bank. Jadi kalau investor asing bank di Indonesia itu dia pakai patokan PBV. Sekarang ini yang berlaku adalah investor asing itu berani beli saham di bank itu kalau PBV-nya itu di bawah 2 kali. Menurut mereka kalau sudah di atas 2 itu sudah kemahalan. Saya tidak mau beli. Ya. Jadi kalau kita menemukan saham yang PBV-nya di bawah 2, bahkan di bawah 1 kali, itu sudah super murah. Adik boleh melakukan pembelian saham itu. Kalau PBV-nya sudah di atas 3 kali, 5 kali, 6 kali itu berarti mengindikasikan bahwa harga saham itu sudah mahal. Sulit untuk naik. Jadi adik jangan beli. Ya. Itu 2 metode valuasi. Yang ketiga adalah PEG. PEG itu adalah price earning growth. Ini didapat dari angka per 2021 dibagi dengan pertumbuhan laba bersih per saham 2021 dibanding 2020. Ya. Ini angkanya ini kalau dia di bawah 1 kali itu berarti saham itu layak dibeli. Kalau di atas 1 layak dijual. Ya, jadi di sini adik sudah mengumpulkan 3 metode valuasi. Jadi kalau adik-adik semua menemukan satu saham pernya 9 kali, PBV-nya 2 kali, PEG-nya 0,6 kali, berarti saham ini memenuhi 3 kriteria ini. Adik beli. Tetapi kalau ada saham hanya memenuhi 2 kriteria buy, adik masih boleh beli lah, karena buy-nya 2, sell 1. Tapi kalau baliknya, yang memenuhi kriteria buy cuma 1, yang 2 sell, adik jangan beli. Ya. Kenapa Pak kok perlu 3 metode valuasi? Ini untuk meminimalkan kesalahan kita melakukan prediksi. Jadi ini saling cross check, saling melengkapi. Ya, metode yang keempat adalah EV/EBITDA. Ini metode valuasi ini diciptakan khusus untuk perusahaan yang baru saja melakukan ekspansi uang utang. Ya, dengan uang utang. Jadi adik bisa tahu nggak? Ya. Adik bisa tahu bahwa perusahaan itu ekspansi. Lihat aja dari aktiva tetapnya. Kalau ada kenaikan yang signifikan, adik cek utang sama modal. Kenaikan aktiva tetap ini dibiayai oleh apa? Oleh utang atau oleh modal atau kombinasi. Ya. Nah, kalau ada kenaikan aset aktiva tetap yang signifikan, adik perlu melakukan metode valuasi yang EV/EBITDA ini. Kenapa? Adik coba amati. EV itu market cap ditambah dengan net debt. Ya, market cap itu kapitalisasi pasar. Didapat dari harga saham dikali jumlah saham yang disetor. Itu namanya nilai kapitalisasi pasar, market cap. Ya. Saham dengan market cap terbesar di Indonesia sekarang ini nomor 1 itu adalah BCA. 800 triliun rupiah. Itu yang nomor 1 itu. Ya. Market cap ini ditambah dengan net debt. Utang bersih, yaitu utang dikurangi dengan kas di bank, kurangi deposito, kurangi investasi jangka pendek. Itu namanya net debt, utang bersih. Ketemu EV, enterprise value, dibagi dengan EBITDA. EBITDA adalah EBIT ditambah depresiasi ditambah amortisasi. Kenapa kok ditambah depresiasi amortisasi? Kok malah nggak dikurangi? Kalau menurut accounting kan depresiasi dan amortisasi adalah mengurang dari laba. Tetapi oleh pencipta ini malah dimasukkan ke EBIT. Jadi labanya tambah besar. Karena ketambahan depresiasi dan amortisasi. Kenapa? Karena D sama A itu bukan merupakan biaya yang
non cash outlay. Paham ya? Non cash outlay. Dia dicatat biaya tapi tidak ada uang yang keluar. Hanya uang. Tetapi kalau biaya gaji, biaya sewa, itu cash outlay. Biaya yang diikuti dengan pengeluaran uang kas. Paham ya? Jadi D sama A itu sebenarnya bukan pengeluaran uang dari perusahaan, maka dari itu ditambahkan ke EBITDA. Ya, angka ini, EV/EBITDA ini dikatakan murah, boleh beli jika di bawah 5 kali. Jadi kalau adik-adik menemukan saham dengan rasio EV/EBITDA di bawah 5 kali, itu layak dibeli. Kalau di atas 10 kali, itu dijual. Ya, jadi dari sini adik sudah mengantongi 4 metode valuasi. Jadi adik membuat lembar kerja, ada 4 kolom. Kolom pertama kolom PER, kedua PBV, ketiga PEG, terakhir EV/EBITDA. Untuk awal-awalnya mungkin adik mau minta saya data ini, ada nanti saya kasih. Ya, cuma ya enggak bisa langsung saya kasih ya, butuh waktu saya. Ya. Kemudian metode yang lain ini adalah metode yang pelengkap saja, ya, tergantung dari sektornya. Kalau per hektar ini metode valuasi pelengkap untuk sektor pertanian, ya, CPO, karet, ya, kita perlu menambahkan metode valuasi ini. Cara bacanya adalah semakin kecil angkanya, bahwa saham itu semakin murah, semakin layak dibeli. Jadi kalau yang EV per hektarnya mahal dalam rupiah ya, ini jangan dibeli. Kita kalau memakai ini kita harus membandingkan dengan perusahaan sejenis. Cuma tadi semen. Berapa EV per, kalau semen pakai ton ya, kalau semen pakai EV per ton ya, dalam rupiah. Semen Gresik berapa EV per tonnya? Oh, Rp10.000. Indosemen berapa? INTP 9.000. SMBR berapa? 12.000. Holcim berapa? 15.000. Berarti Indosemen INTP yang lebih murah karena dia itu Rp9.000 EV per tonnya. Itu cara bacanya. Sama juga EV per hektar juga cara bacanya juga sama. Pilih angka yang terkecil dari beberapa emiten. Kalau yang EV per hektar, EV per ton ini kita tidak perlu melakukan forecast. Angka yang diambil adalah angka yang aktual. Ya, angka yang aktual. Juga EV/EBITDA. Itu juga angka aktual, tidak ada forecast. Yang ada forecast itu cuma PER, PBV sama PEG. Itu perlu forecast, perlu perkiraan 2021, ya. Kemudian EV per barel itu untuk perusahaan migas, ya, seperti Medco, ya, itu pegas pakai ini metode valuasi yang pelengkap, ya. Kemudian NAVS ini khusus untuk perusahaan properti, ya, khusus untuk perusahaan properti sebagai pelengkapnya, ya. NAVS asset value, angka net asset value itu didapat dari mana? Aset-aset perusahaan yang ada di dalam neraca itu, ya. Properti kan kebanyakan aset yang utama adalah tanah gedung. Nah, angka yang ada di neraca itu adalah angka yang dicatat berdasarkan harga perolehan, bukan harga pasar. Tetapi kalau net asset value kita harus konversi menjadi harga pasar. Ya, jadi aset itu berapa hektar dikalikan dengan harga pasar ketemu net asset value. Kemudian dikurangi dengan utang yang ada di perusahaan itu sekarang ini. Ya, kemudian dibagi jumlah lembar saham ketemu NAVS. Contohnya Subama, Pakuwon Jati, TP, Tunjungan Plaza. Kita ngitung semua tanah-tanahnya di seluruh Indonesia dihitungi. Ya, terus dikurangi dengan utang. Kita mendapatkan net asset value Pakuwon sekarang ini Rp1.000. Harga sahamnya berapa? 400. Wah, berarti murah nih, diskon 60%. Itu layak dibeli. Ya, jadi carilah perusahaan properti yang harga sahamnya jauh di bawah NAVS. Kalau harga sahamnya sama dengan NAVS atau di atasnya NAVS, itu berarti harga sahamnya sudah mahal. Adik jangan beli. Ya. Begitu. Yang terakhir adalah DCF, discounted cash flow. Jadi adik membuat perkiraan cash flow selama 10 tahun ke depan. Ya. Tahun 2021 berapa rupiah, ya, cash flow-nya. 22 sampai 10 tahun. Kemudian di value-kan, di discounted nilai sekarang pakai tabel NPV itu. Ya, ketemu harga wajar saham itu. Ya, kalau harga pasarnya saham
bawah harga wajar, berarti itu apa? Murah, ya, dibeli. Tetapi kalau harga pasar sahamnya bursa itu lebih tinggi dari harga wajar saham itu berarti mahal, over value. Dikatakan over value itu sell. Kalau under value itu buy. Kalau fair value, harga pasar saham di bursa sama dengan harga wajar menurut discounted cash flow, itu berarti fair value, hold berarti, tidak ambil posisi. Ya, yang penting adik-adik sekarang ini mengerti, memahami cara membaca tulisan seorang analis fundamental dan cara berpikirnya. Ya, nanti kalau mau membuat sendiri itu lebih lanjut lagi. Ya. Nah, dari itu semua adik-adik, ini saya bikin ringkasannya. Kita boleh beli saham jika pernya itu di bawah 10 atau di bawah 5. Dan PBV-nya di bawah 3 atau di bawah 1. PEG-nya di bawah 1. EV/EBITDA di bawah 5. Harganya sahamnya di bawah NAVS. Harganya sahamnya di bawah target price DCF. Kalau ada saham memenuhi banyak kriteria ini, semakin banyak ya semakin bagus untuk dibeli. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriteria. Kalau hanya memenuhi 3 kriteria buy, yang 3 sell, berarti apa? Spekulasi, 50-50. Saya tidak menyarankan. Ya, jadi minimal 4 buy, 2 sell itu bolehlah dilakukan pembelian. Kalau rekomendasi sell, seperti apa Pak? Rekomendasi sell, kriterianya. Kalau pernya di atas 15 kali, PBV-nya di atas 3, PEG di atas 1, EV/EBITDA di atas 10, harga pasar di atas NAVS, harga pasar sahamnya di atas target price, itu sell. Gitu. Yang penting adik ngerti cara membaca. Ya, sekali lagi, ini seorang investor. Beli, disimpan, mungkin reviewnya itu 3 bulan. Pak, kenapa kok reviewnya 3 bulan, Pak? Karena laporan keuangan emiten itu dikeluarkan setiap 3 bulan. Akhir Maret, akhir Juni, akhir September, akhir Desember. Ya, kita beli sekarang ya, Maret 2000 tanggal 27 ya. Kita sudah ekspektasi nanti labanya per akhir 2021. Paham ya? Betul ya? Laporan keuangan Maret keluar. Labanya berapa? So, kita memprediksi perusahaan ini mencatat laba bersih nanti akhir 2021 itu seumpama ya 12 miliar seumpama 12 miliar. Per Maret dia nyampe 1,5 miliar. 1,5 miliar sampai 3 bulan sampai Maret. Bisa nggak nyampe sampai akhir tahun 12 miliar? Waduh, sulit kelihatannya ini. Benar nggak? Artinya apa? Saya yang memperkirakan 12 miliar itu berarti ketinggian itu. Saya harus turunkan. Nah, kalau ada menurunkan perkiraan, itu namanya downgrade. Itu harga saham pasti akan turun. Ini berlaku di seluruh dunia. Ini cara membacanya seorang analis. Kalau ada analis bilang downgrade, harga saham pasti turun. Ya, karena dia memperkirakan lebih tinggi labanya. Ya, sebaliknya, saya memprediksi laba perusahaan ini akhir tahun 12 miliar. Sampai dia sudah mencatat laba bersih 5 miliar. Waduh, 5 miliar per Maret. Kalau tak kali 4 sampai setahun bisa 20 miliar. Berarti perkiraanku yang 12 miliar ini kerendahan ini. Saya harus upgrade. Nah, kalau ada analis yang mengupgrade, itu harga saham pasti akan naik. Ya, jadi seorang investor itu nge-reviewnya setiap 3 bulan saat keluar laporan keuangan. Itu nanti kita bandingkan dengan perkiraan. Apakah sesuai perkiraan? Tidak. Di bawah perkiraan tidak, di atas perkiraan tidak itu. Ya. Dan kalau ada berita yang sangat spesial, itu baru kita review. Jadi seorang investor itu tidak monitornya nggak tiap hari atau tiap minggu. Ya, begitu adik-adik. Ya. Ini adalah analisa fundamental, ya. Saya pindah ke analisa teknikal ya. Ke teknikal ya sebentar.
Bentar ya teknikalnya. Adik Torik? Sudah ya? Teknikalnya sudah kelihatan? Halo? Sudah Bapak. Sudah ya? Sudah Bapak. Muncul. Ya, ini kita ke teknikal ya. Ke teknikal. Nah, ini ya. Jadi analisa teknikal itu adalah analisa grafik harga saham di masa lalu. Jadi bahan analisanya adalah grafik harga saham di masa lalu. Ya, dan Ade nggak perlu repot-repot cari, nggak perlu upload. Karena grafik ini sudah ada di aplikasi Spot. Ya, dan memperkirakan di masa depan. Jadi data yang digunakan adalah harga saham masa lalu seperti harga open, high, low, close sama volume. Ya, jadi bursa itu bukanya jam 9, tutup jam 4. Jadi ada harga open, ada high, low, close dan volume. Ya. Ada 3 asumsi untuk analis teknikal. Yang pertama itu adalah market price discount everything. Artinya apa? Harga saham di pasar itu sudah mencerminkan segala hal tentang perusahaan itu. Ya, seperti faktor ekonomi, politik, laporan keuangan itu sudah tercermin di harga saham. Jadi apa? Kita nggak perlu baca laporan keuangan, nggak perlu tuh. Kenapa Pak? Seumpama ya, malam-malam perusahaan itu mencatat rugi, ya seumpama, nggak terduga. Pasti ada orang 1, 2, 3 yang tahu tuh. Terus dia lapor ke teman-temannya, cerita. Waktu bursa buka, pasti kita akan melihat supply-nya lebih besar dari demand. Nah, benar nggak? Nah, itu secara teknikal sudah bisa diamati. Jadi kita nggak perlu cari berita dulu. Pokoknya, wah demand lebih kecil dari supply, ada supply besar nih saham ini. Terjadi apa? Berlaku hukum permintaan dan penawaran. Kalau supply besar, lebih besar dari demand, harga akan turun. Dan sebaliknya, kalau demand lebih besar dari supply, harga akan turun. Ya, itu arti dari yang pertama ini. Ya, market price discount everything. Karena segala perilaku investor itu tercermin di harga saham. Ya, harga saham naik karena demand-nya lebih tinggi dari supply. Ada sesuatu yang positif, ada harapan di saham itu sehingga demand-nya naik, harganya naik dan sebaliknya. Ya. Yang kedua adalah price move in trend. Harga saham itu bergerak dalam suatu tren. Dalam teknikal itu ada 3 tren. Tren mendatar, sideways, ya, naik, uptrend, tren turun, downtrend. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah history repeat itself. Ini artinya pola harga saham masa lalu bisa terjadi di masa depan. Ya, jadi harga saham itu ada pola adik-adik. Ya, ada namanya chart pattern analysis. Analisa pola grafik. Ya, ini ilmu disiplin tersendiri. Ya, saya kasih contoh-contohnya ya. Kalau saya ulas nggak mungkin selesai. Ya, saya kasih contoh-contohnya ya pola. Ini seperti ini namanya pola. Jenis-jenis pola. Uptrend channel, downtrend channel, gambarnya seperti ini. Ya, dasar dari analisa pola adalah dengan cara menarik garis support dan resistance. Cuman itu dasarnya. Jadi kita nyari garis support resisten nanti akan terbentuk pola. Seperti ini. Ya. Nah, caranya narik garis support itu adalah kita harus mengamati titik-titik harga. Harga saham itu ada 4 titik. Open, high, low, close. Kita upayakan kita narik garis itu menyentuh banyak titik harga. Minimal itu 2 titik, minimal. Karena kalau 1 titik di sini, 1 titik di sini, kita mau narik ke bawah juga bisa, narik ke atas juga bisa, narik ke samping juga bisa. Tetapi kalau sudah ada 2 titik di sini, lari kemana sudah tidak bisa, ya larinya ke sana. Karena sudah dipatok tuh 2 titik. Semakin banyak titik harga yang
kesentuh oleh garis yang kita tarik, itu namanya garis itu sangat kuat. Strong support atau strong resistance. Ya, paham ya? Ini jadi harga saham itu harus kejadian terlebih dahulu. Habis terjadi, kita amati titik-titik, oh ini kira-kira bisa tak tarik garis ini. Nah, itu kalau narik garisnya di bawahnya harga saham, itu namanya garis support. Garis batas bawah. Ya, setelah kita narik garis support, kita cari garis resisten. Garis yang ada di atasnya grafik harga saham. Ya, caranya juga sama. Ini ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Banyak titik ditarik. Nah, kita menarik 2 pasang garis yang warnanya hijau. Modelnya kayak terowongan naik ya. Ini namanya uptrend channel. Nah, setelah kita menarik garis ini, apa Pak gunanya Pak setelah aku narik garis uptrend channel itu? Gunanya seperti ini, ya. Ini 1 2 sini ya, 1 2. Nanti kita kan mulainya cerita mulai di sini. Ya, kita baru bisa menarik garis itu waktu harga saham di sini. Ya. Karena kan 1 2 tarik, 1 2 ditarik. Nah, ketemu di sini. Kalau harga saham itu turun, kalau dia masih jauh dari support, kita nggak perlu action. Habisin waktu, nunggui monitor. Nah, kalau dia turun mendekati support di sini, nah kita baru buka laptop. Waktu dia mendekati support, adik kan bisa tahu tuh, garis ini tuh di harga berapa kan ditarik di sini. Nah, adik sudah bisa menemukan kira-kira garis support ini kisarannya harga sahamnya itu di sekian loh. Nah, waktu harga sahamnya itu mendekati support, adik cek demand dan supply sama brokernya. Kalau demandnya besar, banyak yang beli di harga tertentu, berarti apa? Harga saham ini akan rebound, akan mantul dari support. Kita ikutan beli. Tetapi sebaliknya, kalau harga saham itu turun mendekati support, ya, yang jualan itu tambah banyak, yang beli itu sedikit. Wah, ini jangan-jangan support saya itu ditebus ke bawah ini. Sahamnya nggak jadi mantul, tapi ambles. Wah, berarti aku jangan beli dulu. Nah, itu maksudnya support resisten. Ya, paham ya? Sebaliknya kalau harga itu naik mendekati garis resisten, adik ngecek demand dan supply. Kalau mendekati garis resisten, jualan berapa dibeli orang, jualan berapa dibeli orang. Wah, ini berarti ini kuat ini. Harga bisa nembus garis resisten, bisa breakout. Kalau kita punya, jangan jualan dulu. Tetapi kalau harga saham naik mendekati resisten, yang beli tidak ada, suplainya terus. Wah, ini jangan-jangan nanti koreksi nih. Karena tak lihat ini suplainya kok lebih garang daripada yang beli. Ah, tak jual dulu lah. Nah, itu maksudnya ya. Sekali lagi ini perkiraan adik-adik. Ya, kita kalau ngomongin masa depan itu perkiraan. Bisa meleset, bisa tepat. Kita lebih baik membuat perkiraan daripada tidak sama sekali. Kalau kita nggak bikin perkiraan itu namanya gambling. Ya, itu kita, jangan melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, seperti ini sekarang. Kita menemukan garis support resisten trennya turun, kayak pipa turun. Ini namanya up downtrend channel. Kalau ini sideways channel, cara baca sama. Naik resisten dicek. Besaran mana? Demand atau supply? Kalau turun mendekati support, dicek. Demand dan supply besaran mana? Ya, itu. Ini double bottom. Bottom 1, bottom 2. Level bottom 1, 2 tidak harus sama. Bisa berbeda sedikit. Ya, kita belinya waktu dia breakout neckline. Itu buy-nya di sini. Pak, habis saya buy, saya jual di berapa? Ke bottom ini ditarik garis. Garis vertikal. Panjangnya garis ini dipindah ke neckline ke atas. Itu namanya target harga jual. Loh Pak, target harga jual itu bisa nyampe enggak sih Pak? Bisa enggak jadi enggak? Bisa, namanya perkiraan. Lah terus bagaimana Pak saya enggak mau rugi? Selama harga saham ini nanti di bawahnya, di atasnya neckline, berarti target harga jual itu masih berlaku.
Tetapi kalau tiba-tiba harga saham ini turun di bawah neckline, berarti pola double bottom ini tidak terjadi. Berarti kita harus jual. Paham? Ya. Jadi kita kalau ada rugi, nggak rugi banyak. Sebaliknya double top. Topnya di atas, double. Ini tipe bearish. Double bottom itu tipe bullish. Ya. Garis merah ini adalah harga saham. Ini mungkin dia pakai, bukan pakai candle, tapi pakai tipe line. Ya, chart itu ada 3. Ya. Triple top, topnya 3. Triple bottom, bottomnya 3. Cara baca sama semua. Buy and breakout. Ya. Kalau dia naik masih di sini-sini, belum di sini, berarti belum terjadi triple bottom. Nanti biaya turun lagi sini. Ya, dia baru tembus merah baru buy. Ya. Ini juga bisa tadi dikatakan Pak Henry. Merah itu harga berapa ya? Kan bisa ditarik garis ke sini. Kan ketemu toh harga sahamnya. Bisa pakai average order. Sumama ini harga 1.000. Jadi saya buy saham ini jika di atas 1.000. Pasang aja parameter-parameternya. Sudah ditinggal. Begitu harga saham di pasar tembus 1.000, order Bapak sudah masuk ke sistem. Ya. Ini symmetrical triangle. Ini harga sahamnya. Adik narik garis support, narik garis resisten, ketemu segitiga. Segitiga ini kalau dibagi 2 ini dilipat sama besar itu namanya symmetrical triangle. Ini tipe bullish, tipe uptrend. Kalau breakout resisten. Ya. Ini tipe bearish, symmetrical triangle. Ini ascending triangle, upsloping triangle. Ini bullish. Ini harga sahamnya. Buy waktu dia breakout resistance. Ini tipe descending triangle, down sloping. Ini supportnya. Support sell. Ya. Ini tipe bendera, flag pattern. Ini harga sahamnya, tipe line. Ini resistance, ini support. Benderanya persegi 4. Namanya flag pattern. Nanti naik, begitu breakout resistance, naik ke berapa ya Pak? Ini namanya tinggi tiang. Ini ke sini. Ketemu target harga jual. Selama harga di atasnya resisten ini, target ini masih berlaku. Tetapi kalau harga sahamnya tiba-tiba ke depannya turun di bawah support, pola ini gagal. Kita harus balik badan jual. Ya. Ini tipe bendera yang turun, bearish. Dia breakdown support. Ini tipe pennant. Kalau pennant itu benderanya enggak persegi 4 tapi segitiga. Itu namanya pennant. Ada tiang. Ini pennant yang bullish, ini pennant yang bearish, ini wedges. Seketiganya menjorok, ya, menjorok. Ya. Kemudian ini wedges turun, ini head and shoulder. Ya, ini harga saham Adik-adik, ini bisa dilakukan. Pekerjaan saya salah satunya juga begini, mencari pola grafik harga saham. Saya WA ke semua nasabah. Ya, ceritanya di harga berapa, sell di harga berapa, pola akan gagal, stop loss di berapa, itu harga semua ceritanya. Jadi saya membuat cerita itu dari awal untuk ke depan. Saya seperti bikin skenario. Ya bukan ini kita buy terus habis itu nggak terjadi kita cari-cari ceritanya. Nggak boleh. Itu namanya menipu. Ya, jadi kita sudah bikin skenario sejak awal, sejak belum beli sudah saya bikinkan cerita skenario dan ada gambarnya. Jadi antara cerita dan gambar itu harus matching. Ya, supaya masuk akal. Dan itu didasarkan pada teori teknikal. Jadi nggak ngawur cari cerita sendiri. Ya. Nah, ini head and shoulder. Ya, kadang nggak sempurna modelnya bisa agak miring-miring. Ya. Teknikal adalah ilmu ekonomi, ekonomi adalah seni dan ilmu. Ya ini seninya ada di sini. Setiap orang beda-beda. Cara narik support itu beda, itu wajar. Yang penting harus memenuhi kriteria itu minimal 2 titik. Ini cup and handle. Ya, ini cupnya, ini handle-nya. Buy jika harga saham breakout ini garis merah, itu baru buy. Target jualnya tingginya cup ini dipindah ke sini. Price objektif, target harga jual. Ya, cup and handle. Ini elite wave, ini sudah agak advance ya. Nanti kapan-kapan saja, nanti tambah puyeng nanti, banyakkan ilmu. Ya. Jadi saya kembali ke depan, ya, saya lanjutkan.
Ya, belum beli sudah puyeng ilmu, ntar nggak beli-beli. Ya, yang penting ilmunya sederhana, bisa memberi untung, jalan. Ya, grafik harga saham adalah serangkaian harga yang digambarkan dengan jangka waktu tertentu. Tipe X adalah harga, garis X adalah harga, sumbu Y adalah harga, ini adalah waktu ya. Tipe grafik harga saham itu ada 3. Yang pertama itu line. Ya. Line ini diambil dari titik closing saja. Ya, jadi saya sebutkan harga saham itu ada 4 titik, open, high, low, close. Kalau line ini dari closing saja. Senin closing berapa, Selasa berapa, Rebo berapa, closingnya ditarik garis. Ya, grafik ini enak dipandang, nggak jelimet. Ya, tapi tidak banyak manfaat. Ini hanya untuk presentasi enak. Ya. Yang kedua adalah tipe bar. Nah, tipe bar ini bisa lihat. Ada ekor kiri, ada ekor kanan. Ini menunjukkan kalau ekor kiri itu titik harga open. Kalau yang kanan itu harga close. Kalau low ya di bawah ini low. High-nya di sini. Jadi di sini kita bisa melihat kekuatan demand dan supply. Kalau harga close-nya lebih tinggi dari open, itu berarti ada tekanan beli. Harga saham open dibuka 1000, ditutup 1100. Itu berarti apa? Waktu penutupan terjadi tekanan beli sehingga harganya naik dan sebaliknya. Ya. Tipe yang terakhir adalah candlestick. Ini adalah tipe grafik harga yang paling bermanfaat, yang paling banyak arti. Ya, ini juga disiplin ilmu sendiri. Ya, enggak bisa saya selesaikan sekarang. Ya, biasa saya itu akan buka edukasi untuk umum juga, untuk adik-adik juga ya, bisa ikuti saja. Ya, ini tipe candle. Candle secara garis besar adalah sinyal balik arah tren. Dari saya tadi kan ada bilang, saham itu ada 3 tren. Tren naik, tren turun, tren mendatar. Kalau sinyal balik arah tren, ini hanya berlaku 2 tren. Tren naik sama tren turun. Ya, kalau harga saham itu trennya naik, kemudian dia tuh muncul candle tertentu seperti shooting star, itu diperkirakan besok-besok itu akan turun. Itu gunanya candlestick. Jadi memberi sinyal awal kepada kita, weh ini loh, besok ini akan koreksi. Nah, kita tuh sudah diberi woro-woro. Nah, candle ini berlakunya, validitasnya tuh hanya 3 hari. Kalau dia nggak sesuai dengan teori candle, itu namanya valve candle. Ya, namanya perkiraan, sekali lagi adik-adik. Perkiraan itu bisa benar, bisa meleset. Ya, jadi jangan banyak berharap dengan perkiraan itu pasti benar. Ya, kita tapi lebih baik trading saham atau investasi pakai perkiraan. Kita pun kalau jualan di pasar atau usaha juga kadang pakai perkiraan. Ya, seperti kita jualan merancang. Wah, ini beras mau naik ini. Wis tak tuku rodo akeh titik ae. Atau lek enggak jual tak titik-titik noe. Tak badasi orang yang beli. Sama saja. Ya, wah ini mau turun, waduh, stok akeh. Wis tak dol ae. Obran-obran titik. Nah, tapi kalau enggak terjadi, ya rugi sendiri. Ya, sama, ya. Jadi itu adalah sinyal balik arah tren, ya. Dan gunanya itu harus dikombinasi. Ya, jadi kita kalau teknikal itu juga enggak bisa trading hanya pakai satu indikator. Wis, aku tak trading pakai candlestick toh wis, gak usah yang lain. Oh, enggak bisa. Sama seperti fundamentalis. Saya beli jual pakai pair saja. Oh, enggak bisa. Harus pakai kombinasi. Ya, ini gunanya untuk meminimalkan kesalahan perkiraan. Ya, bukannya enggak bisa. Ya, seperti itu memang. Kalau kita berbicara masa depan tuh enggak pasti. Maka dari itu di OJK ini reksadana kita tidak boleh menjanjikan fixed return. Itu ingat. Adik-adik kalau investasi saham di perusahaan broker atau mana aset manajemen, kalau dia menjanjikan fixed return, itu sudah awal dari kebohongan. Adik jangan ikut. Ya, sudah banyak kejadian. Ya, adik jangan jadi korban. Ya, ingat itu. Investasi itu tidak ada kepastian return, tapi kita cuma bisa lihat dari return history. Ya, dari return history kita bisa membayangkan ke depannya itu seperti apa. Ya. Nah, ini tadi support resistance ya, seperti sudah saya ulas tadi. Ya. Setiap orang beda-beda, itu wajar. Yang penting kalau
garis itu menyentuh banyak titik, berarti garis itu yang paling kuat, itu adik yang paling ambil. Ya. Saya punya nasabah adik umur 80 tahun, main saham loh. Dia main saham tuh nggak pakai monitor, nggak pakai spot. Saya beritahu, dia pakai ingatan. Dia tuh kalau main saham tuh cuma paling 5 saham. Dia bilang gini sama salesnya. Dia ngamati dari 1 bulan, sama Indofood. Lek turun 5.000, 495, besok balik lagi 51. Ya, dia menganggap level 5.000 itu adalah level support. Ya. Dia tinggal telepon sama salesnya, dia pakai akun reguler. Kalau Indofood turun ya, sekarang masih 52. Nanti lek turun 5.000-an kan ngebelo aku. Dibel. Bapak itu tanya, siapa yang beli itu 5.000 itu? Mana yang beli sama jual? Oh, banyak yang beli, Pak. Ini Pak, brokernya, Pak. Oh, ya sudah aku pasang no beli di harga 5.000. Begitu dia. Terus kalau dia amati selama 1 bulan, kok sulit ya tembus 6.000 ya? 6.050 tutupin 5.975. 61 balik lagi. Dia menganggap itu 6.000 itu resisten. Dia juga pesan sama salesnya, kalau 6.000 nanti mendekati telepon saya ya. Sama yang seperti saya jelaskan tadi. Dia ngejian dan supply. Saat harga saham itu mendekati support dan resisten. Ya, seperti itu ya. Jadi ada yang bilang begini kalau ada yang sales yang saya temui itu. Buy on support, sell on resistance. Itu menggampangkan. Dia lupa breakout sama breakdown. Jadi pas support di breakdown, dibeli malah turun terus. Waktu support itu supply-nya lebih besar kok. Benar nggak? Jadi gitu. Jadi support itu bukan level buy, bukan level sell. Maaf. Itu level untuk memonitor lebih lanjut kondisi demand dan supply. Mohon maaf Bapak. Ya, mohon izin mengingatkan bahwa waktu penyampaian materi kurang 5 menit Bapak. Oh ya, terima kasih. Ya, Dik Torik, terima kasih. Ya, ini ada teori lagi price and volume. Ini juga cukup penting. Ya, jika harga turun 5 hari terakhir itu harganya turun, tapi volumenya juga ikut turun. Artinya apa? Tidak banyak orang yang khawatir, yang jualan sudah berkurang. Ya, itu diindikasikan dengan volume yang turun. Kita boleh beli. Ya, tetapi kalau harga saham itu turun selama 5 hari terakhir, volumenya itu tambah naik. Berarti orang tuh masih cemas punya saham ini. Ya, jadi kita jangan beli dulu, kita nunggu sampai volumenya mereda. Baru kita masuk. Sebaliknya, kalau harga saham itu naik, volumenya turun. Ya, naik tapi nggak ada volume. Nah, itu hati-hati. Ya. Jadi kita kalau monitor saham itu jangan lihat cuma harganya saja, tapi juga lihat volume. Harga itu nggak ada, artinya apa? Kenaikan harga itu hanya dipengaruhi oleh beberapa segelintir orang, bukan pasar murni. Artinya apa? Harga itu tidak real. Jadi kita harus hati-hati. Tetapi kalau harga saham itu naik 5 hari terakhir, volumenya kuat, banyak investor yang berpartisipasi, itu berarti pasar. Berarti kita bisa ikutan masuk. Ya, ini price and volume. Nah, kemudian kita kalau membeli atau mau beli saham untuk besok atau kapan, kita perlu indikator namanya. Ya, ada indikator stokastik, MACD, moving average, Bollinger, parabolik, dan Fibonacci. Saya biasa untuk investor yang agak pemula, itu saya pilih 2 saja, stokastik sama moving average. Ya, ini cara bacanya. Ya, ini adalah indikator stokastik osilator. Indikator teknikal untuk jangka pendek, 1-5 hari. Ya, di atas itu adalah grafik harga saham Yahoo. Di bawah ini adalah indikator stokastik. Stokastik ini ada 2 garis merah, ya, dan juga ada indeksnya 0, 20, 80, 100, paling tinggi 100. Area 0 sampai 20 itu dinamakan area oversold. Kita ancang-ancang beli. Ya. Terus kalau indeksnya 80 sampai 100 itu adalah area ancang-ancang jual, overbought.
Tapi kalau garis merah sama hitam itu berada di area 20 sampai 80, itu namanya area normal. Kita nggak boleh beli, nggak boleh jual. Ya. Jadi kita kalau mau beli saham Yahoo ini, saat garis merah sama hitam berada di area oversold dan berpotongan. Ya, itu namanya istilahnya itu golden cross. Jadi kita beli saham Yahoo saat garis hitam sama putih golden cross di area oversold. Itu waktunya beli. Contohnya di sini. Pertama, kita backtest. Ini kan golden cross, berpotongan. Merah hitam dari normal, area normal, turun, merah di atas, ya, merahnya di atas, turun, berpotongan dengan hitam, kemudian dia merahnya di bawah. Waktu berpotongan itu kita beli, jadi belinya waktu di area sini. Jadi kita beli saham itu jangan lihat harga sahamnya, tapi lihat indikatornya. Besok dia naik, tapi garis hitam belum di overbought, kita masih tahan. Tetapi kalau garis hitam sama merah di area overbought, kita harus berpikir untuk jualan. Nah, jualnya di mana? Waktu dia berpotongan di sini. Kebalikan. Di bawah. Ini jual di daerah sini. Beli di sini, jual di sini. Dia turun sampai normal. Ya sudah, kalau di normal itu tidak ada sinyal buy dan sell. Dari buy itu sinyalnya muncul jika garis stokastiknya di oversold. Ya, itu ancang-ancang beli. Hari hanya beli waktu dia berpotongan. Bisa saja dia berpotongan terus nggak langsung naik, tapi mendatar, nggak masalah. Ya, kita harus yakin. Buy di area oversold, sell di area overbought. Kalau kita lakukan disiplin seperti itu, dia kebanyakan 70% itu sudah untung. Ya, setelah indikator stokastik osilator. Ya. Seperti yang saya tadi katakan, kita tidak boleh terpercaya atau hanya menggantungkan pada satu indikator. Sebagai pendamping dari stokastik ini, saya memakai moving average, ya, simple moving average. Saya butuh 3 garis SMA, ya, simple moving average itu saya singkat SMA. Yang merah itu adalah SMA 3 hari rata-rata, biru itu 6 hari rata-rata, abu-abu itu adalah 18 hari rata-rata. Ya, dalam teori moving average ini ada 3 tren bullish itu jika SMA 18-nya berada di area di bawah. Di atasnya itu 3 sama 6 atau 6 sama 3, boleh. Bertukar posisi boleh. 3, 6 atau 6 sama 3. Yang pasti 18-nya harus di bawah. Itu namanya tren bullish. Dalam tren bullish ini, kita kalau suatu ketika beli saham, terus sahamnya turun, kita nggak perlu jual. Jangan takut. Selama moving average 18 harinya di bawah, arahnya naik, itu jangan takut. Harga akan naik. Tetapi sebaliknya, dalam tren bearish, itu jangan nyimpen saham itu lebih dari 3 hari. Tren bearish ditandai dengan moving average 18 hari yang warna abu-abu ini berada di paling atas. Di bawahnya adalah 6 sama 3 atau 3 sama 6. Boleh berubah posisi. Ya, boleh merah, biru, abu-abu, boleh biru, merah, abu-abu. Yang penting pokoknya yang 18 abu-abu itu di atas, itu namanya bearish. Kita jangan simpen saham ini maksimal 3 hari karena harga akan turun. Ini buktinya. Ini saya kombinasi. Ya, adik-adik antara stokastik yang di atas sama moving average. Adik-adik lihat. Di sini stokastik golden cross di area normal. Moving average awal bullish, golden cross. Kita bisa nyoba beli. Ya. Pertama kali itu dari nyoba spekulasi beli. Dia naik. Dia overbought, tapi bullish. Kita boleh jual separuh. Karena apa? Oleh stokastik waktu dia dead cross di sini, itu artinya apa? Saham ini mau koreksi dalam waktu 1-5 hari, tapi 1 bulan saham ini masih naik. Dia turun 1 hari, kemudian dia mendatar, terus naik lagi. Benar nggak? Gitu. Dan ini tidak pernah oversold selama di sini. Tapi ini bullish. Nah, begitu SMA 18-nya memotong garis merah sama biru, itu kita sudah berpikir, wah ini konsolidasi. Saham ini mungkin sulit untuk naik lagi. Di sini golden cross. Ya, golden cross. Nyoba beli. Dia konsolidasi 1 minggu. Setelah itu moving SMA-nya kembali GX. Ininya kita beli di sini tau, masih normal. Nggak jual. Di sini dead cross. Posisi di sini.
Waktu stokastiknya dead cross, SMA-nya bullish, jual separuh. Beli di sini, jual di sini separuh. Sisanya waktu SMA-nya memotong merah sama biru, jual sisa di sini. Beli di sini, jual separuh di sini, jual habis di sini. Nggak ada sinyal loh. Di sini dead cross. Simple moving average-nya. Awal bearish sampai di sini. Nggak boleh simpen. Di sini golden cross, tapi adik lihat. Bearish ya. Adik tahu diri. Stokastik suruh aku beli. Tapi moving average nyuruh aku jangan simpen lama-lama, maksimal 3 hari. Naik 3 hari, sini dong, pastor di sini. 1, 2 naik turun. Nah, ya toh. Artinya apa? Kalau trading saham jangan milih saham yang mempunyai indikator simple moving average bearish turun. Sudah itu intinya. Cari yang bullish dan ininya golden cross. Dari 2 indikator itu saya ringkes seperti ini. Ya. Jika kita, nah ini ada deh, kita kalau analisa teknikal ini harus malam hari. Saat bursanya tutup. Nggak boleh saat bursa berjalan kita analisa. Karena bentuk candle garis-garisnya itu bisa berubah-ubah arah. Karena pasar belum tutup. Ya. Seumpama nanti malam ada analisa. Saham A mempunyai indikator stokastik oversold di bawah 0 sampai 20 dan moving average-nya bullish. SMA 18-nya di bawah. Kita harus yakin beli. Yakin beli dah. Karena saham ini tidak ada perkiraan mau turun di kotak yang pertama ini. Tetapi kalau malam-malam nanti adik menganalisa saham B mempunyai indikator stokastik overbought 80 sampai 100, ancang-ancang jual. Ini moving average-nya masih naik, Pak, ini, Pak. 1 bulan masih naik, tapi jangka pendek 1-5 hari mau koreksi, take profit, jual separuh. Nanti separuhnya dijual waktu moving average-nya jadi bearish. Ya. Jika adik analisa saham C mempunyai stokastik oversold, disuruh beli 0 sampai 20, tetapi bearish. SMA 18-nya di atas, boleh belilah atau pokoknya 3 hari gak naik kamu harus cut loss. Wah, Pak, aku nggak mau cut lossan, Pak. Ya sudah, jangan cari yang moving average-nya bearish. Selesai. Gitu. Terakhir adik menemukan saham D. Saham D ini mempunyai indikator stokastik overbought. Garis merah sama hitamnya itu berada di area 80 sampai 100. Artinya saham ini 1-5 hari mau turun. Dan moving average-nya bearish. 1 bulan turun. Di kotak yang nomor ini tidak ada perkiraan mau naik. Jadi kita harus yakin jual. Ya. Jadi saya ringkas adik-adik. Teknikal itu saya ringkas seperti ini. Kriteria buy jika slow stochastic GX di oversold 0,20. SMA-nya bullish. Ya, pakai SMA 3, 6, 18 hari. Candle-nya bullish candle. Price and volume seperti ini. Naik volume naik, harga turun, volume turun. Chart pattern-nya uptrend, kita strong buy. Sell seperti ini, take profit seperti ini. Ya. Jadi itu adik-adik ya. Jadi materi sudah. Dan jangan sungkan adik-adik kalau kurang jelas apa bisa hubungi CMC ya. Dari CMC UNESA ya. Adik-adik catat WA-nya adik-adik sekalian di sana ya. Mau nanti minta edukasi silakan tinggal lapor ke CMC ya. Nanti kita akan adakan bersama ya. Terima kasih Pak Adik Torik dan Bu Sista.